Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Nofri Rianto, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7 dan kelas 8 di SMPN 4 Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode keempat di LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2112-50733. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi pokok beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, menjadi generasi pecinta Al-Qur'an dan toleran di kelas 81 SMPN 4 Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Ini kartu uji kinerja dan KTP saya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi. Pagi. Kok masih loyo? Selamat pagi. Pagi. Oke. Siswaku hebat. Guruku pintar. Siswaku hebat. Guruku pintar. Luar biasa. Kepada seluruh siswa-siswi yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesehatan kepada kita. Maka daripada itu, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Loh, kok tanggung-tanggung mengucapkan alhamdulillahnya? Coba bayangkan kepada seluruh siswa-siswi Bapak. Andaikan, mungkin anak siswa dan siswi Bapak selalu mendengarkan, andaikan seluruh pohon-pohon yang ada di atas dunia ini menjadi pulpennya, dan seluruh daun-daun yang ada di atas dunia ini menjadi bukunya, dan seluruh lautan yang ada di atas dunia ini menjadi tintanya. Meskipun kita tulis semuanya kalimat syukur, maka juga tidak akan cukup siswa-siswi Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Maka daripada itu, alangkah baiknya kita bersyukur itu sempurnalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beringkang salam, tak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi kita menyinggung kalimat syukur, Bapak teringat loh dengan lagu Opik. Apa tuh lagunya? Masih ingat? Liriknya seperti ini ya. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Siswa-siswi Bapak bisa itu? Ayo kita praktekkan bersama. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Luar biasa siswa-siswi Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan pada hari ini. Baik, kepada seluruh siswa-siswi Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita cek kebersihan dan kerapian kelas dulu. Bagaimana dengan kelas kita? Sudah rapi? Sudah tertata dengan baik? Pakaiannya juga sudah rapi? Oke, berarti luar biasa siswa-siswi Bapak semuanya pada hari ini. Berarti 81 memang siswa yang Bapak banggakan sekali. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke. Baik, kepada seluruh siswa-siswi Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan ilmu kita peroleh pada hari ini, dan semoga Allah semakin sayang kepada kita. Dan di samping itu pula, mari kita baca ayat-ayat populer. Apa itu? Membaca salah satunya adalah ayat kursi ya. Salah satu faedahnya adalah siapa yang membaca ayat tersebut di pagi hari, maka selamatlah dia sampai sore harinya. Dan barang siapa yang membaca di sore harinya, maka selamatlah ia di malam harinya. Itu salah satu faedah daripada membaca ayat kursi. Maka daripada itu, mari kita berdoa bersama dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Zikra, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
billahi rabban wa bil islami dinan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Baik, kepada seluruh siswa-siswi Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, selanjutnya kita mengambil absensi dulu ya. Sesuai dengan kebiasaan kita, setiap mengambil absen dilaporkan dengan absensi sholatnya. Bapak minta kejujurannya masing-masing kepada siswa Bapak, berapa sholat yang dikerjakan. Anak-anak Bapak ingat kan? Ingat, kalau satu kali berbohong 3 dosa yang akan kamu peroleh. Nah, lebih baik kita jujur-jujur saja. Oke? Bapak panggil satu persatu. Berarti laporannya seperti ini ya. Misal atas nama Ahmad Rizky. Dihitung dari zuhur kemarin ya. Zuhur sampai subuh tadi pagi. Berarti sholat, kalau 5 bilang sholat 5 mengaji di rumah. Ya. Baik, Bapak panggil satu persatu dulu. Afika Angela Putri. Hadir. Lengkap. Sholatnya lengkap. Mengajinya di mana? Di rumah. Oke. Ahmad Rizky. Sholat 3. Aira Syifa. Sholat 3 mengaji di surau. Oke. Aldi Fahri. Absen. Atia Ramadhani Atia. Sholat 3. Ngajinya ada? Ada. Zikri Laura. Juga halangan. Baik, kepada Bapak, Bapak cek ini kehadirannya. Ini sholatnya banyak yang tidak lengkap ini. Bapak harapkan kepada siswa-siswi Bapak, jangan lupa, sholat itu wajib kita kerjakan. Karena apa? Sholat itu adalah tiang agama. Sayang loh, kita sebagai orang Islam, kita sendiri yang menentukan agama kita. Masih ingat dengan materi sebelumnya? Apa materi kita sebelumnya? Apa? Beriman kepada kita Allah. Di bab 1, ayo, masih ingat? Di bab 1 materi kita? Masih ingat? Ayo kita, boleh dilihat buku paketnya. Kalau ada yang lupa. Apa? Melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjelaskan materi sebelumnya sedikit tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan? Angkat tangan. Bapak ingatkan kembali. Melestarikan alam itu perlu kita lakukan ya. Karena apa? Itu menjadi suatu kewajiban dan panggilan jiwa kepada kita. Kalau andai kata semua orang hanya sebagai pengkonsumsi di atas dunia ini, dan akibatnya sampah bertebaran di mana-mana, apa dampak buruknya kepada kita? Salah satunya apa? Menimbulkan penyakit. Apa lagi? Terjadinya bencana alam. Apa lagi? Pemanasan global semakin menjadi-jadi. Dan semua itu akan kita ketahui dari mana landasannya? Apakah ada ayat Al-Quran yang mengatakan tentang itu? Ada. Sesuai materi kita di bab kedua hari ini adalah meyakini kitab-kitab Allah dan apa lagi? Ayo buka bukunya. Lebih semangat lagi. Meyakini kitab-kitab Allah. Apa? Menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Oke. Kayaknya anak-anak Bapak masih agak grogi ini, masih cemas-cemas ini. Jangan malu anak siswa-siswi Bapak. Bapak yakin dan percaya, siswa-siswi Bapak itu adalah siswa yang hebat, siswa yang berprestasi. Tidak, kita itu semuanya jangan berpikir bahwasanya kita tuh tidak pandai. Kita tuh semuanya pandai. Kita tuh sebenarnya pintar. Maka dari itu, kepada siswa-siswi Bapak, sebagai penyemangat kepada siswa-siswi Bapak, kita tuh sebenarnya bagaikan diciptakan seperti emas, dijadikan seperti emas. Dari SD kita dididik dari SD, SMP, SMA sampai ke jenjang perkuliahan. Apa prosesnya itu? Prosesnya untuk membentuk kita menjadi generasi emas. Siswa-siswi Bapak masih ingat nggak?
emas, meskipun ia kecil, tetapi harganya sangat mahal. Nah, maka daripada itu, Bapak memberi semangat kepada semua siswa-siswa Bapak, ayo rajin belajar, giatkan lagi, tingkatkan lagi. Karena Bapak yakin dan percaya, semua siswa-siswa Bapak nantinya bisa menjadi generasi yang lebih baik. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lakukan ice breaking dulu ya. Masih ingat ice breaking kita? Masih ingat? Kepala, pundak, lutut, kaki? Masih ingat? Tapi ditukar sedikit. Kepala, pundak, tangan, meja. Semuanya berdiri. Ayo, kita bikin dulu ya. Kita main game sedikit ya. Kepala, pundak, tangan, meja. Dipegang ya mejanya. Kepala, pundak, tangan, meja. Oke. Semuanya menghadap ke sini lagi. Lihat Bapak. Kepala, pundak. Kan? Kelihatan masih sama Bapak tidak konsentrasi. Kepala, tangan, meja, pundak. Mana pundak? Itu kepala namanya. Baik, tepuk tangan kita dulu. Silakan duduk siswa-siswa Bapak. Baik, siswa-siswa Bapak akan menayangkan sebuah slide di depan. Silakan dilihat. Pertama, slide-nya lihat ke depan ya. Dari yang siswa-siswi Bapak lihat, direnungkan, dipahami apa maksud yang ada dalam intisari yang ada dalam gambar ini. Apa yang tampak? Siapa? Ya? Angkat tangan, angkat tangan. Ayo. Apa yang nampak? Seorang, ya betul, seorang preman yang sedang, baru itu apa baca Al-Quran? Seorang preman yang membaca Al-Quran. Satu lagi? Satu lagi, lihat. Satu lagi apa? Di sini? Apakah juga preman? Ya. Ya atau tidak itu? Ya. Lihat di sininya. Ada apa tanda premannya? Rambutnya sebelah dihabiskan, sebelah lagi juga dihabiskan. Di tengah-tengahnya diberdirikan kayak Ultraman ya. Juga preman. Dari sini Bapak memberikan gambaran kepada siswa-siswa Bapak. Ini suatu menimbulkan pertanyaan kepada kita. Apa pertanyaannya? Adalah tidak semua orang yang tampangnya seperti kriminal ya, tampangnya sangat ditakuti, tetapi dia mempunyai sisi baik. Dia masih yakin kepada kitab-kitab Allah. Apa bukti yakinnya kepada kitab-kitab Allah? Dia tetap membaca Al-Quran. Baik, ini pertanyaan pemantik kepada seluruh siswa-siswa Bapak. Apa itu? Pertama, pada pembelajaran kita ini, kita diharap Bapak dan juga mengharapkan kepada seluruh siswa bisa menjelaskan pertama, menjelaskan iman kepada kitab Allah. Kedua, bagaimana cara mewujudkan perilaku sebagai perwujudan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah secara ijmali? Ini pertanyaan pembantu kita. Sudah bisa terbayangkan? Sudah bisa dipahami item per itemnya? Oke, kita lanjut ya. Lalu, dari pembelajaran kita ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kedua, memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Yang ketiga, menjelaskan cara mencintai Al-Quran. Dan yang keempat, membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu yang dengan benar. Dan yang kelima, memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tentang apa tadi? Yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan ya. Siswa-siswa Pak bisa melihat ada pantun di depan? Ada pantun di depan? Ayo kita baca sama-sama. Untuk menghilangkan virus dan kuman, membasuh tangan dengan sabun cuci. Manusia hidup perlu pedoman dari kitab yang suci. Oke, pantun kedua. Ayo kita baca bersama. Oke, bagus kan pantunnya? Oke, kan ada pantun ini yang berkaitan pelajaran kita meyakini kitab-kitab Allah. Maka daripada itu, Bapak meminta kepada masing-masing kelompok membuat satu pantun saja yang nilainya menasihati kepada teman. Ayo,
Ayo kepada siswa Bapak buat satu pantun. Bapak contohkan ya, cukup pantun pendek saja juga boleh. Apa contohnya? 1, 2, 3 kuda berlari. Maka daripada itu, mari kita senangi Al-Quran yang merupakan dari ilahi. Cukup itu saja. Pantun pendek saja. Bapak kasih waktu 10 detik. 1. Siapa kelompok yang paling cepat? Saya pantun yang dimainkan oleh film Upin Ipin juga boleh. Gak masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Ada yang bisa? Sudah selesai? Kelompok siapa sudah selesai? Angkat tangan. Kelompok siapa? Oh, Faiz sudah selesai. Boleh dibacakan, Pak Is? Ayo, berdiri Pak Is. Ayo. Gak apa-apa. Jangan malu-malu. Ya, Pak Is? 2, 3 kucing berlari, ayo imani kitab suci. Wah, 2, 3 kucing berlari. Ayo imani kitab suci. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok berapa tadi, Pak Is? Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, luar biasa. Ayo, ada lagi kelompoknya? Mana? Ayo. Oke, kelompok 3 ya. Silakan. Silakan bacakan. 2, 3. Wah, luar biasa juga. Ada balasannya rupanya. 2, 3 pergi makan. Kayaknya udah kelapar ini. Ayo kita pergi makan gitu. Oke, luar biasa. Bapak bangga. Semuanya kayak semua kelompok juga bersaing dan juga cukup aktif pada hari ini. Baik, kita lanjutkan kepada seluruh siswa Bapak, yaitu berkenaan dengan materi kita pada hari ini, yaitu Bapak akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya, ini LKPD-nya sudah Bapak siapkan. Dikerjakan secara berkelompok. Nanti masing-masing kelompok diutus tampil ke depan kelas. Boleh mengutus beberapa orang tampil ke depan kelas untuk melaporkan hasil LKPD-nya. Oke? Ini Bapak bagikan dulu. Sebelum mengerjakan LKPD, kepada semua Bapak, sebuah siswa-siswa Bapak, isi datanya terlebih dahulu ya. Yang ini. Nah. Bagaimana? Ada terkendala? Oke, yang ini ya. Oke, ya. Apa? Ya. Kelompok 4 jika sudah hampir selesai di soal pertama ya. Ini kan profilnya aktivitas kita. Bagaimana pendapat kita dengan kalau kita yang lakukan ini gitu? Oke. Sambil kita menyelesaikan sedikit lagi, mari kita simak presentasi daripada teman-teman kita. Ya, baik, disilakan kepada kelompok 1 untuk ke depan untuk mempresentasikan apa yang telah dikerjakan tadi. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pada aktivitas pertama, ada pertanyaan. Bacalah pantun tersebut dan buatlah sebuah nasihat yang terkandung di dalamnya berdasarkan isi pantun. Pantun pertama, berpedomanlah kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantun kedua, percayalah dan amalkanlah Al-Quran. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu kelompok 1. Silakan kepada kelompok 4 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Pantun ketiga berisi firman Allah menurunkan 4 kitab suci kepada 4 nabi dari zaman yang berbeda. Pantun keempat, yakini kitab, pahami dan mengamalkannya kitab Al-Quran. Yang keempat ada kitab Al-Quran, nama Rasul Nabi Muhammad SAW. Kaum atau bangsa Muslim, isi pokoknya untuk penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kelima, diskusikan secara berkelompok bagaimanakah hubungan antara umat beragama di lingkungan sekitar kalian. Berikan komentar terhadap hubungan tersebut. Aman dan saling menghargai dan hormati umat yang berbeda agama. Dan jaga saling toleransi saat beribadah dan beda kepercayaan. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada kelompok 4 yang nomor 2 menyelesaikan tadi ya. Kita berikan tepuk tangan yang gemuruh kepada kelompok 4. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami utusan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami. Soal pertama, bacalah pantun tersebut dan buatlah sebuah nasihat yang terkandung di dalamnya berdasarkan isi pantun. Pantun pertama, nasihatnya adalah, wahai teman-teman, kita harus jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman bukan mainan. Pantun kedua, kita juga harus mempercayai dan mengamalkan perintah Allah. Pantun ketiga, ingatlah kitab suci itu yang diturunkan kepada Nabi dan dalam zaman yang berbeda-beda. 4. Ayo amalkan Al-Quran dan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa sekali dari kelompok kedua. Assalamualaikum. Semakin maju kelompok berikutnya semakin dahsyat jawaban masing-masingnya, luar biasa. Oke, terima kasih banyak kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kepada kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Ayo maju ke depan. Kasih. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Aktivitas pertama, bacalah pantun tersebut dan buatlah sebuah nasihat yang terkandung di dalamnya berdasarkan isi pantun. Pantun pertama, menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup. Pantun kedua, mari membaca Al-Quran dan diamalkan setiap harinya. Pantun ketiga, ada 4 kitab suci Allah yang diturunkan, yaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. 4. Mari baca Al-Quran dan mengamalkannya. Itu luar biasa sekali ya presentasi dari kelompok 4 yang mana juga punya tembakan-tembakan asumsi di sana. Kita berikan dulu kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lihat dari beberapa kelompok tadi itu mempunyai keunikan-keunikan dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya dan mempunyai ide-ide dan gagasan-gagasan yang berbeda-berbeda setiap kelompoknya. Dan itu yang Bapak inginkan kepada siswa-siswa Pak, kita dapat menangkap banyak hal yang kita pelajari dari pelajaran kita tentang iman kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita silakan lihat ke slide. Bapak ingin menambahkan dan memperjelas dari paparan yang siswa-siswa bacakan tadi. Ada berapa kitab yang kita imani tadi? Ada 4. Kitab pertama adalah kitab Taurat, apalagi? Zabur, Injil, Al-Quran. Masih ingat tadi foto seorang yang bertato membaca kitab-kitab Allah? Masih. Itu tandanya ia masih bagaimana itu statusnya menurut pendapat siswa-siswa Bapak? Meskipun tampangnya seperti itu, meskipun wajahnya seperti itu, tetapi keimanan dan keyakinannya tetap kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah itu rukun iman keberapa? Ayo, rukun iman keberapa? Rukun iman? Maka dari itu kepada anak-anak apa? Semua orang itu tidak bisa dinilai hanya dari tampang luarnya saja. Buktinya, tadi sudah kita lihat bersama ya. Dia meskipun ia tampangnya seperti itu, tapi imannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siswa-siswa apa? Kita kaji iman kepada kita Allah menjadi generasi pecinta Al-Qur'an yang toleran. Pada bab ini, kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya. Itunya, mari kita simak ya. Pertama, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia. Tapi ingatlah anak-anak apa? Apakah kitab yang patut kita imani hanya kepada Al-Quran saja? Tidak. Berapa kitab Allah yang diturunkan Allah kepada ke bumi ini? Ada 4. Pertama kitabnya kitab apa? Kitab Taurat kepada Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kitab ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Tapi, ada tapinya ya. Ayo, kita lihat. Bapak tampilkan slide lagi nih. Bagaimanakah menurut
pernyataan siswa-siswa Bapak. Kan iman kita yang terakhir, kitab yang kita imani adalah kepada kitab Al-Quran. Al-Quran itu sampai hari kiamat. Ternyata Allah juga memerintahkan kita beriman kepada kitab-kitab yang lain. Lihat, ini di sini gambarnya apa? 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 Orang yang berbeda-beda agama, tetapi saling toleransi sesuai dengan materi kita, menjaga toleransi antara beragama. Kepada anak Bapak, perkara keimanan dan keyakinan itu kita selaku orang Islam tidak boleh otoriter, tidak boleh liberal. Kita tetap menghargai dan menghormati agama yang lain, karena itu kepercayaannya baru. Karena itu keyakinannya. Maka dari itu kepada siswa-siswa Pak, kita meskipun di Indonesia kita berbeda-beda agama, tetapi kita tetap saling menghormati dan menghargai. Oke? Bisa dimengerti sampai di sini siswa-siswa Pak materi kita? Oke. Pertama, pembelajaran kita dari segi kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel. Kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Lalu kitab Taurat juga digunakan untuk memutuskan perkara orang Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Oke. Kitab Zabur. Silakan baca kelompok 1. Kitab Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menggunakan kitab Taurat sebagai perkara orang Yahudi. Kepada Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala juga maksudnya kitab Zabur. Menurut iman, bagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Quran benar, kitab Zabur tidak berisi hukum perkara seperti Taurat, tapi berisi hikmah dan nasihat. Berarti paparan daripada kitab Zabur pada hari ini yang kita pelajari, dari paparan yang siswa-siswa sampaikan tadi, itu saling mengkaitkan. Yang mana menggunakan kitab Taurat ini untuk memutus berbagai perkara orang Yahudi. Silakan kelompok 2 untuk membacakan. Ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Begitu juga kepada Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Terakhir kepada kelompok 3, disilakan kelompok 3. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Namun walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat mereka. Oke. Ya, sudah jelas ya, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an merupakan kitab pelengkap dari semua kitab yang ada di atas dunia ini. Maka daripada itu, kitab Al-Qur'an diturunkan kepada nabi yang terakhir. Siapa nabinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya masih agak lesu nih. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, baik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana Bapak dengan pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tidak sebatas hanya diimani saja, tetapi juga banyak kitab-kitab yang harus kita pelajari, tetapi landasan utamanya berpondasi kepada kitab suci Al-Qur'an. Baik, kepada siswa-siswa Pak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Banyak hal yang kita kupas dari materi ini? Ada penambahan wawasan dari ilmu kita? Bertambahkah wawasan kita bahwasanya kita tidak boleh hanya memandang seseorang hanya bentuk fisiknya saja, tetapi juga kita pandang adalah
dari segi amal ibadahnya. Apa yang dicontohkan tadi? Seperti seorang preman yang tampangnya seperti itu, tetapi dia tetap rajin membaca Al-Quran dan dia membaca. Bagaimana? Senangkah belajar pada hari ini tentang beriman kepada kita Allah SWT? Bertambahkah wawasan kita pada hari ini rasanya? Masing-masing kelompok Bapak lihat juga cukup aktif, dan Bapak lihat ini nilainya hampir-hampir mendekati nilai-nilai tinggi kayaknya semuanya, karena kalau semua kelompok aktif sekali. Tepuk tangan untuk semua siswa-siswa Bapak, luar biasa ya. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita di minggu berikutnya di bab ketiga. Apa pelajaran kita? Apa materi kita? Lihat buku paketnya. Apa itu di materi bab ketiga? Ya, yaitu tentang materi amanah dan jujur. Maka daripada itu, kepada semua siswa-siswa Bapak harus tetap semangat. Jangan pantang menyerah, jangan mudah putus asa. Bahwasanya Bapak yakin dan percaya semua siswa-siswa Bapak adalah orang yang hebat. Anak-anak Bapak, siswa-siswa Bapak tidak mungkin membuat sesuatu itu seperti membalikkan telapak tangan. Pasti ada proses yang dilalui. Tidak mungkin orang yang pintar itu dia langsung menjadi orang pintar, tidak. Tetapi melalui proses. Tapi Bapak lihat keaktifan seluruh siswa Bapak pada hari ini itu luar biasa sekali. Semua kelompok aktif dan bersemangat, itu luar biasa. Tepuk tangan untuk kita lagi, untuk kita semua. Baik, sebelum kita berdiri semuanya, ayo berdiri. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Ayo kita main satu lagi. Kepala, pundak, lutut. Enggak jadi. Kepala, pundak, tangan meja. Salaman dengan teman-teman. Karena kita sudah berakhir pertemuan kita pada hari ini. Silakan duduk kembali. Baik. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, Bapak, semoga ilmu kita hari ini diberkahi oleh Allah SWT dan semakin bertambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Alangkah baiknya kita selaku orang Islam, kalau kita pulang mau bagaimana? Berdoa dulu, jangan langsung pulang. Oke. Berdoa dan bersyukur ya. Silakan siapkan oleh Bapak. Kangen dengan suara wakilnya. Mana wakilnya? Ada? Silakan wakil. Hormat, tegap, bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.